Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fatikasari dengan NIM akhir 66. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem ekskresi pada manusia, yang mana pembuatan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti SPD. Untuk yang pertama ada pembahasannya, yaitu pengertian sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua ada komponen utama pada sistem ekskresi. Dan yang ketiga ada proses ekskresi pada ginjal. Untuk yang pertama yaitu sebelumnya ada integrasi ayat Al-Quran yang mengenai sistem ekskresi tersebut, yaitu pada surah Al-Infitor ayat 6-8 yang bunyinya, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karimil ladzi khalaqaka fasawfa fa'adaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang artinya, wahai manusia, apa yang telah memperdayamu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang kedua, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Yang ketiga, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Nah, apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi pada manusia yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah atau zat-zat beracun dari tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh serta mengeluarkan produk limbah metabolisme yang tidak dibutuhkan. Sistem ekskresi terdiri dari beberapa organ, yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Mari kita ulas satu persatu, yang mana komponen utama pada sistem ekskresi, yaitu ada ginjal, yang mana organ ginjal ini merupakan organ utama dalam sistem ekskresi yang berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Yang kedua, setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Yang ketiga, ada fungsi utama ginjal meliputi penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, dan sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan. Untuk yang kedua ada ureter. Ureter ini termasuk bagian masih lanjutan dari ginjal, yang mana 2 tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih, dan ureter ini mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih dan uretra, yang mana kandung kemih sendiri itu organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada kandung kemih dapat merenggang untuk menampung sejumlah besar urin. Untuk yang selanjutnya ada uretra, yang mana saluran yang mengalirkan urin dari ke kandung kemih keluar tubuh pada pria, yang mana uretra ini berfungsi sebagai ejakulasi untuk sperma. Yang selanjutnya ada organ sistem ekskresi, yaitu kulit, yang mana kulit ini berperan dalam ekskresi melalui kelenjar keringat yang mengeluarkan air, garam, dan sedikit limbah metabolik, yaitu kulit melakukan ekskresinya seperti mengeluarkan keringat. Jadi setiap kali kita berkeringat ketika kita berolahraga, beraktivitas yang mana dapat menyebabkan keringat, berarti kulit kita itu melakukan ekskresi. Yang selanjutnya ada paru-paru, yang mana paru-paru ini juga berperan dalam ekskresi untuk pengeluaran karbon dioksida yang merupakan limbah metabolisme respirasi seluler, yang mana setelah kita menghirup udara, setelah kita bernafas, maka kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk yang selanjutnya ada hati, yaitu
dapat mengubah anomia yang bersifat bersifat toksik yang menjadi urea yang kurang beracun. Terus urea kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam urin melalui urin. Dan selanjutnya ada proses ekskresi di ginjal, yaitu yang pertama ada filtrasi yang merupakan penyaringan darah yang masuk ke ginjal dan disaring oleh glomerulus bagian dari nefron, yaitu merupakan unit fungsional ginjal, yang mana proses ini menghasilkan filtrat yang mengandung air, urea, glukosa, asam amino, dan garam. Protein dan sel darah merah tidak ikut tersaring, yang tersaring hanya darah saja ya, atau air, urea, glukosa, dan asam amino. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu penyaringan kembali. Filtrasi kemudian melewati tubulus ginjal, yang mana merupakan proses reabsorpsi. Pada tahap ini zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam akan diserap kembali ke dalam darah. Jadi sisa cairan yang tidak diserap kembali disebut urin sekunder. Untuk yang selanjutnya ada sekresi, yaitu yang mana dalam proses ekskresi di ginjal ini merupakan tahap terakhir, yaitu di mana zat-zat sisa seperti kreatinin dan ion hidrogen ditambah ke dalam urin sekunder. Proses ini membantu menjaga keseimbangan pH tubuh dan memastikan bahwa limbah yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dari tubuh. Yang selanjutnya ada pembentukan urin. Pembentukan urin ini terbentuk mengalir dari ginjal melalui nefron ke pelvis ginjal, kemudian melalui ureter ke kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Yang selanjutnya ada miskonsepsi pada sistem ekskresi. Yang pertama ada ekskresi, yang mana sih seringkali ekskresi itu hanya disebut buang air besar atau cuma tahap akhir seperti pembuangan akhir gitu ya. Dan ekskresi itu sebenarnya proses pembuangan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti keringat, karbon dioksida, urin, dan sedangkan buang air besar sendiri itu yaitu pembuangan sisa pencernaan, bukan dari hasil metabolisme. Karena buang air besar itu seperti sampah yang ada di dalam tubuh kita, seperti makanan yang tidak dicerna dengan baik oleh tubuh kita, maka akan kita keluarkan, yang dinamakan membuang air besar. Untuk yang kedua, paru-paru, yang mana hanya untuk bernafas. Seringkali banyak yang beranggapan paru-paru itu untuk bernafas, padahal fungsi paru-paru itu merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, namun juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari hasil metabolisme. Yang selanjutnya ada hati. Hati ini sebenarnya bukan merupakan organ ekskresi, karena hati bisa mencerna lemak melalui empedu. Namun hati berfungsi dalam ekskresi dengan mengeluarkan zat racun ya seperti detoksifikasi dan mengubah anomia menjadi urea yang dikeluarkan lewat ginjal. Yang keempat ada keringat, yaitu yang mana keringat mengeluarkan urea dalam jumlah besar dan ginjal tetap menjadi organ utama dalam pembuangan urin. Gitu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.